Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, mestinya jadi landasan menyikapi keberagaman. Namun Sarah terlanjur jadi momok menakutkan, ditakuti serupa hantu yang bergentayangan. Sekian lama dilarang bicara terbuka tentang perbedaan. Akhirnya reaktif menyikapi perdebatan. Namun demokrasi mengizinkan siapapun menyatakan sikap, bahkan walau bernada keras penuh hujat. Lalu di mana batas demokrasi dan masa depan toleransi? Melihat situasi negeri terkini. Inilah Mata Najwa. Menjaga Bhinneka. Saya ingin menyampaikan soal upaya kita untuk bersama-sama tetap menjaga NKRI kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita untuk tetap berdiri kokoh menjadi bangsa yang maju. Dan kami berharap agar para ulama juga berani mengambil sikap tegas bahwa antara Islam dan keindonesiaan bukan harus dipertentangkan, tetapi malah kita bersama-sama kita jaga, kita pelihara, kita perjuangkan keindonesiaan kita. Pemirsa, Indonesia yang heterogen selama ini menjadi identitas negara kita tercinta. Sebuah keberagaman yang selama ini terjaga apik, namun ada kekhawatiran kebinekaan kini terusik oleh prasangka dan syahwasangka. Benarkah? Telah hadir di studio Mata Najwa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Lukman. Hadir juga Ketua MPR Zulkifli Hasan. Bang Zul, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di studio kami juga sudah hadir Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Selamat malam Pak Gatot. Dan tidak lengkap kalau bicara soal kebinekaan kalau tidak ada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Selamat malam Pak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang dua ormas Islam terbesar tanah air. Perwakilannya Ketua PBNU Said Agil Siraj. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Dan juga ada teman baik saya Sekum PP Muhammadiyah, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukni. Assalamualaikum Pak Abdul Mukni. Dan yang di samping kiri Yeni Wahid, Direktur The Wahid Institute. Mbak Yeni, selamat malam. Assalamualaikum. Sengaja kami mengundang semua tokoh dan stakeholder yang kami rasa akan penting bicara soal kebinekaan. Tapi saya ingin memulai dengan membahas situasi terkini. Mbak Yeni, kalau kita lihat seminggu bahkan 2 minggu terakhir dan manuver para elit politik yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Ada pertemuan Presiden Jokowi dengan pemuka-pemuka agama, ada mantan presiden yang tadi juga menyatakan sikap. Sebelumnya presiden naik kuda dengan Pak Prabowo. Ada banyak yang terjadi. Anda membacanya ini apa? Ini memang eskalasi kegentingan situasi atau biasa-biasa saja? Pertama, saya melihat bahwa ini sesuatu yang positif. Bahwa para pemimpin berkomunikasi, bertemu, berdialog itu hal yang sangat positif sekali. Kalau bisa sih lebih sering dilakukan lebih baik. Dan kalau kita melihat Pak Jokowi dan Pak Prabowo ketemu, dulunya adalah rival, berbeda pandangan, berbeda posisi, tapi bisa ketemu berkomunikasi karena disatukan oleh keinginan untuk melihat NKRI ini maju. Itu luar biasa sekali. Dan apakah pertemuan itu memang didorong oleh kondisi yang membuat was-was? Apakah Anda melihat memang suasana memanas saat ini? Kalau agak panas iya memang. Panas sedikit-sedikit lah, tetapi suam-suam kuku. Ya lumayan lah gitu ya. Hangat-hangat kuku, bikin gerah-gerah dikit. Gerah-gerah. Betul, iya. saya ingin ke Ketua MPR. Sekarang hanya hangat atau sudah panas? Hangat saya kira ya. Hangat. Panas belum. Oh, berarti akan? Belum. Belum. Apalagi kemarin kan Pak Presiden sudah jumpa para ulama, ormas-ormas besar. Saya kira malah sudah sedikit agak adem. Konteks pertemuan itu, Pak Zul, Anda melihatnya konteks pertemuan ketika Pak Jokowi mengatakan mengharapkan ulama bisa dengan tegas berani menyebutkan Islam dan keindonesiaan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Itu ya, jelas. Sinyalnya seperti apa itu? Ya itu jelas ya, kita ini kan memang kita punya 4 konsensus dasar berbangsa bernegara.
Terus terang Najwa ya, 18 tahun kita reformasi ini banyak yang sudah kita capai. Terjadi percepatan yang luar biasa di berbagai bidang. Kita dan dunia mengakui itu. Hanya tentu kita kurang puas ya. Ada satu yang hampir semua orang sependapat, mulai memudarnya wawasan kebangsaan, cinta tanah air, persaudaraan kebangsaan, bahwa kita ini adalah saudara yang harus menghormati satu dengan yang lain, respect satu dengan yang lain. Itu memudar, Pak? Ini memang jejak pendapat, ini saintifik, ilmiah ya, memang 18 tahun ini memudar. Kenapa? Karena kalau dahulu dilaksanakan secara masif, ya, sosialisasi itu. Sekarang ini tidak ada lagi. Oke. Tidak ada lagi lembaga atau kementerian atau apapun yang melaksanakan atau membangun wawasan kebangsaan atau membangun karakter bangsa itu. Diserahkan kepada MPR, ya tentu tidak akan berhasil. Oke. Kekhawatiran suam-suam kuku tadi, itu Anda juga tangkap, Pak Menteri? Iya, bagaimanapun juga karena ini momentumnya sudah mendekati pilkada di beberapa daerah dan tentu suasana ini juga mempengaruhi kehidupan kemasyarakatan kita, kehidupan kita juga tentu kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu juga kehidupan beragama karena ini bangsa yang sangat religius, bangsa yang sejak ratusan tahun yang lalu dikenal sebagai komunitas masyarakat yang tidak bisa memisahkan nilai-nilai keagamaan dari kehidupan kesehariannya. Sehingga lalu kemudian agama dengan berbagai faham yang muncul itu juga ikut mempengaruhi dan juga mewarnai dinamika ini. Gitu. Pak Said Agil, ketika kemarin Presiden mengatakan yakin ulama mampu meneduhkan suasana dengan nasihat dan seruan, apakah Anda juga merasakan keyakinan itu atau jangan-jangan yang dilakukan ulama kita sebaliknya, Pak Said Agil? Yakin, tapi tetap harus kita prihatin atau waspada lah. Karena apa yang terjadi di negara-negara Timur Tengah tidak mustahil kalau ada pihak yang ingin mentransfer ke sini. Walaupun kondisinya sangat beda. Di sana melakukan reformasi dari pemerintahan diktator mencoba merubah pemerintahan yang demokrasi. Kalau kita kan sudah lewat sudah. Tahun 98 itulah. Nah, kita udah lewat, tinggal bagaimana memantapkan, menguatkan roh atau spirit Bhinneka Tunggal Ika itu, kebinekaan itu. Yang telah dibangun oleh para ulama. Kiai Hasyim Asy'ari sejak tahun 1914 sudah punya agenda besar ingin menyatukan antara Islam dan kebangsaan. Islam tidak bisa dipisahkan dengan nasionalisme. Nasionalisme pun kalau pisah dengan Islam menjadi nasionalisme yang kering, yang tanpa nilai. Telah berhasil Kiai Hasyim Asy'ari. Begitu pula Kiai Ahmad Dahlan. Kalau cari Timur Tengah nggak ada ulama nasionalis. Said Qutb, Hasan Banna, Muhammad Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Umar Timisani, Hudaybi, Muhammad Ghazali, Said Yusuf Qaradawi, Said Sabiq Hasan Turabi, nggak nasionalis. Yang nasionalis bukan ulama. Hafid Asad, Bashar Asad, Saddam Hussein, Hasan Bakr, Jamal Nasir, Muhammad Najib, Abdul Salam Jalud, Habibur Ghaibah, Itu pemimpin militer yang Anda sebut? Iya, artinya ini yang nasionalis. Yang nasionalis bukan ulama. Yang ulama tidak nasionalis. Di kita alhamdulillah. Ya Hasyim Asy'ari, kakaknya Mbak ini pendiri NU. Oke. Nah, ulama nasionalis ulama. Begitu pula Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Agus Salim, dan ulama-ulama yang lain. Berarti tidak perlu khawatir terlalu berlebihan, berarti memang menjaga kebinekaan itu sesuatu yang memang sudah ansih, tidak perlu diupayakan? Kalau tidak khawatir berarti tidak ikhtiar. Jadi supaya ikhtiar harus ada khawatir. Oh begitu? Ya, harus ada khawatir. Perlu dikasih tepuk tangan kalau begitu. Itu namanya overconfidence. Tetap harus ikhtiar. Oke. Sebab situasi seperti sekarang ini Mbak Nana, saya kira memang sulit diprediksi. Apa yang dikehendaki rakyat itu juga belum tentu kita ketahui sebagaimana mestinya. Mohon maaf Pak Zul, kadang-kadang saluran politik itu tidak bisa berjalan lewat anggota DPR. Anggota DPR ini banyak turun menyerap aspirasi, tapi yang diserap anggarannya saja, aspirasinya tidak. Ini problem menurut saya. Jadi, karena itu maka yang dimauin karena rakyat itu ada politisi yang mau ikut demo hari Jumat ya Pak? Saya dengar-dengar begitu, gitu. Saya dengar-dengar begitu. Karena itu maka terhadap demo itu ya ibarat
panggung Mata Najwa lah. Kalau kita bisa tampil di sini, nanti yang lain tampil di acara demo itu, kira-kira begitu. Jadi Anda melihat demo 4 November itu hanya panggung untuk orang-orang yang punya kepentingan? Ya, karena tidak diundang Mata Najwa, jadi panggungnya di sana. Kita akan bahas. Saya sengaja menyimpan Panglima TNI dan Kapolri setelah break karena kita ingin dengar apakah memang karena yang berseliweran di media sosial yang kemudian banyak dibicarakan lewat WhatsApp dan sebagainya tampaknya mengkhawatirkan. Ada Panglima dan TNI, Panglima dan Kapolri akan menjawab setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa.